supaya diperbaharui di dalam Kristus. Bagaimana supaya hidup kita ini diperbaharui di dalam roh, diperbaharui pikiran kita ini menjadi pikiran Kristus. Apakah cukup dengan kita berkata, saya ikut Yesus, maka semuanya akan diperbaharui? Bapak Ibu, poin pertama, mari kita baca di Matius 9 ayat 17. Nah, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Ini tadi yang saya doakan Bapak Ibu. Semua kita di tempat ini, kita punya kantong kulit yang baru. Kita punya kirbat hidup yang baru. Amin. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah keduanya. Bapak Ibu, untuk engkau bisa menerima pembaharuan di dalam roh dan pikiranmu, maka pertama yang paling utama engkau harus lakukan saat ini adalah engkau punya kantong kulit yang baru. Amin. Apa yang dimaksud kantong kulit yang baru, Bapak Ibu? Zaman dulu kalau orang menyimpan anggur, nah di sini anggurnya versinya ada dua. Anggur pertama adalah sari buah. Jadi anggur itu setelah diperas itu murni. Tetapi anggur yang kedua adalah anggur yang sudah difermentasi dan bisa membuat mabok. Tetapi yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah anggur yang murni, yang belum difermentasi, merupakan sari buah murni. Nah, apa yang dimaksud dengan sari buah anggur yang murni? Itu adalah kabar baik Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, kita harus menyimpan anggur yang baru ini ke dalam kantong kulit yang baru. Apa yang dimaksud kantong kulit, Bapak Ibu? Mari kita baca di Yesekiel 11 ayat 19. Yesekiel 11:19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yang dimaksud dengan kantong kulit yang baru adalah hati yang baru. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu. Kita sudah dengar janji Tuhan ini di awal tahun. Masih ingat? Di awal tahun saya khotbah tentang janji Tuhan bahwa hati yang baru diberikan semua kepada umat jemaat Victory di tempat ini. Kantong kulit yang baru kita harus terima dari Tuhan Yesus, supaya kita bisa menerima anggur yang baru. Kenapa harus kantong kulit yang baru, Bapak Ibu? Karena jikalau kita memaksa kantong kulit yang tua dimasuki dengan anggur yang baru, maka pertama kantong kulit yang tua dikatakan tadi pasti akan koyak, maka anggur itu menjadi sia-sia. Yang kedua, kalau kita masih menggunakan kantong kulit yang lama, di dalam kantong kulit yang lama itu udah banyak kotoran di situ. Jadi ketika kita masukkan anggur yang baru itu ikut tercemar dengan berbagai kotoran yang sudah melekat di kantong yang lama. Bapak Ibu, kalau hati kita masih hati yang lama, kita paksakan firman Tuhan masuk, maka yang terjadi bukan engkau menerima sesuatu yang baru. Yang terjadi hatimu akan hancur. Hatimu malah akan menolak firman Tuhan karena mereka tidak bisa menyatu. Kalau kita memaksa menerima firman Tuhan dengan cara hidup yang lama, dengan hati yang lama, paling bertahan sekejap saja kemudian hilang. Kita menyimpan anggur yang baru dalam kantung yang baru, maka lama-lama kantung ini akan segera hancur. Karena apa? Sudah rusak. Kemudian kalau kita paksakan, kita terima firman Tuhan, tetapi di dalam hati masih ada
dengki, amarah, kepahitan, kita paksa campur dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tercemar di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa menerima dan melakukan firman Tuhan dengan murni. Orang kalau memaksakan dirinya terima firman Tuhan, tapi masih menyimpan dendam, akan bertentangan. Kalau kita masih dendam dengan orang lain, kemudian kita terima firman Tuhan, ampunilah sesama manusia supaya Allah juga mengampuni engkau. Kita bisa berkata, wah ini ayat ini bukan untuk saya nih, karena orang ini sudah menyakiti saya begitu dalam. Kenapa? Kantong kulit yang lama masih banyak kotorannya, kita paksa masuk dengan firman yang baru. Gak bisa. Dan Tuhan tidak akan begitu saja memberikan sesuatu yang baru kepada kita kalau hati kita tidak menjadi hati yang baru. Jadi pastikan kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah menerima hati yang baru dari Tuhan. Pastikan kantong-kantong anggur kita adalah kantong yang baru Tuhan buatkan dan kasih kepada kita masing-masing. Ini untuk kamu, kantong kulit yang baru, untuk engkau bisa menyimpan anggur yang baru yang murni dari Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, tadi saya katakan akibat kalau kantong hidup kita masih yang lama, bezana di dalam hidup kita adalah sesuatu yang lama, maka anggur atau Injil atau Roh Kudus hanya akan bertahan sebentar saja. Saya sering kali melihat orang-orang seperti ini, Bapak Ibu. Baru terima firman Tuhan rasanya senang sekali, tetapi berapa minggu kemudian hilang di telan bumi. Ini artinya apa? Masih menggunakan kantong yang lama. Tetapi saya percaya kita di tempat ini, kalau kita sudah menggunakan kantong yang baru, kirbat yang baru, wadah yang baru, firman Tuhan itu akan utuh, tidak akan terbuang sama sekali, karena terpelihara di dalam hati yang baru. Amin. Amin. Itu nggak ada jalan yang lain. Berikan kantong yang baru itu Tuhan. Tuhan, saya sudah kantong yang baru. Silakan isi Tuhan dengan penuh sampai berkelimpahan. Saya siap menampung Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan bawa kantong yang lama. Tuhan, isi yang baru. Tuhan bilang, gimana mau isi yang baru itu? Banyak kotorannya, sia-sia diisi. Hatinya juga nanti hancur, tak berantakan. Anggurnya juga sia-sia terbuang begitu saja. Tapi kalau kita sudah terima kantong kulit yang baru, maka anggur, firman Tuhan, Roh Kudus betah dan terpelihara di dalam diri kita selama-lamanya.